Halo sahabat, teman semuanya ya. Saya mau berbagi ilmu ini sekedar untuk membagi ilmu kepada pemula. Saya mau proses pemasangan yang berikutnya. Pemasangan bagian kepala alias head. Itu awalnya ini karena pemasangan bukan baru, keadaan ring seher atau piston head udah posisi dalam keadaan terpasang, jadi cuma saya bisa menunjukkan bahwa ini ring yang bagian bawah atau ring oli. Ring oli ini celahnya harus 20 mili, sekitar 20 mili. Ini ujung ring oli ini jangan sampai mengarah ke lubang, nanti bisa oli naik ruang bakar. Yang kedua, ring kompresi. Ring kompresi itu ada dua macam, ring bawah dan ring atas. Mana cirinya ring bawah atau cirinya ring atas? Ring atas yaitu cirinya tirus. Apabila kita untuk mengingat kode ring yang bekas, ini contohnya ringnya tirus. Ada tirus, yang tirus dipasangnya ke atas. Nanti yang ring kedua, ring kompresinya yang kedua itu ringnya segi 4, nggak ada tirusnya, dipasang di bawah. Cara mengatur alur celah ini harus 120 derajat. Ini cara pemasangan. Nah, ring ini kalau ring misalkan ringnya ring baru itu udah masih ada kode, jadi kita mengingat mana yang atas mana yang bawah itu ada cirinya. Tapi kalau yang bagian atas itu ringnya terus tapi ada kode T, itu berarti mengarah ke atas. Sama ring kompresi yang bawahnya ada T, jadi dipasangnya menghadap ke atas. Nah, sekarang saya mau memasang ke tang seher. Kita kasih oli dulu, setelah kasih oli baru dipasang ke stang. Setelah itu, setelah piston dipasang atau seher dipasang kancing pen, yaitu klip pennya dipasang. Cara pemasangannya ini harus dialangi pakai serbet ataupun pakai jarit lap, biar ini walaupun netral nggak masuk ke dalam. Setelah udah dipasang kancing, sekarang cara ditetesi oli, dilumasi oli. Ini posisi celahnya harus membagi di 120 derajat. Pasang blok seher.
Kotak dipegangnya. Iya. Terus sabu. Ini cara pemasangan. Lalu dipasang nok-nok dulu. Noknya dipasang. Dowel, ini namanya dowel. Dowel dipasang. Proses pemasangan head cylinder cock engine bagian atas. Awal ini dipasang yang ini memang udah saya teliti, udah saya praktekin harus pakai lem. Memang kalau perpak yang ini udah bawa lem, tapi ini lebih baik di lem, pakai lem Tribon. Ini hasilnya sangat beda, bisa lama, bisa tahan lama, nggak langsung lemes. Kita proses di lem dulu sedikit, jangan terlalu banyak-banyak, jangan terlalu tebal-tebal, misalnya nanti malah kalau ketebalan lem bisa mengganggu ke arah permukaannya yang enggak rata, bisa keganjal pada lem, jadi akhirnya oli bisa menimbulkan kebocoran. Jadi harus pengelemannya, secara pengelemannya teliti, diratakan gitu. Ini rem bayang bagian silinder kok pakai lem. Ini udah diteliti, udah ini sangat beda sekali dengan yang tanpa dilem. Kalau yang tanpa dilem bisa juga, memang kalau ini yang asli udah bawa lem, tapi kalau ini hanya yang biasa-biasa harus dilem dulu permukaan untuk mencegah jalur-jalur atau urat alur-alur yang sedikit tergores. Kalau dikasih lem sedikit akan menutup. Cara lemnya jangan terlalu tebal, itu bisa sangat
mengganggu kesetaraan permukaan blok. Setelah dilem, kita dipasang pada tempatnya. Nah, lalu kita bagian atas, lalu dipasang ini, yang ini dipasang. Ini dilihat dulu, biasanya pen pelatuk pada keluar tuh. Pen pelatuk kalau keluar langsung dipaksa itu nggak bakalan masuk. Pen pelatuk. Setelah ini kita pasang perpak ininya. Ini perpak juga jangan terbalik. Ini posisinya ada cakung ini harus mengarah ke arah sini. Setelah itu pemasangan tutupnya pasang, baut atas atau mur atas ini ada 4 biji ring, ada 4 biji. Ini ring fungsinya sangat berfungsi sekali. Ini yang bagian bawah ini karena alurnya alur oli yang dari pompa oli itu menaik dari bawah ke atas ini melalui lubang ini, makanya ringnya yang ring tembaga, yang ring bentuknya kuning tuh, ringnya warnanya kuning, ring warnanya kuning. Yang lainnya pasang ring biasa ini karena nggak dilalui oli. Kalau ring yang di bawah ini alur oli yang dibawa ke atas yang untuk pemerataan ke bagian pelatuk, bagian palep, bagian itu melalui di alur baut ini, di alur baut yang di bawah bagian kanan. Nah, setelah itu lalu dikencangkan, ambil kunci, cara pengencangannya harus menyilang dari baut bawah di pojok kiri nanti ke pojok kanan, baru menyincak ke baut selanjutnya. Jadi cara pengencangannya itu harus menyilang. Memang ini pengencangan mur, pengencangan ataupun baut sehubungan tidak ada torsinya, nggak pakai alat kan. Mengetahui berapa kekencangannya kita pakai perasaan aja. Kalau tangan yang udah biasa, perasaan kekencangan itu udah tahu sendiri. Jadi caranya disilang pada saat pengencangan dari pojok ke pojok, Nah, inilah proses cara pemasangan head ataupun yang bagian atas. Nah, setelah itu menincak ke pemasangan yang bagian kiri. Ini baut-baut belum dipasang semua.
Ini bautnya. Ini bautnya pada karat, cuma pada karatan, jadi harus dioles pakai oli. Cara pengaturan top itu nggak usah repot-repot setelah ada magnet. Pokoknya awal nih titik sepi ini arah ke top, ke atas. Ini dia, jadi sebelum ada magnet juga kita pasang top udah ketemu. Misalkan orang yang kurang ini memang harus pasang magnet, nanti di atas magnet ada garit-garit top. Sekarang nih, ini luruskan posisinya ke arah sini, baru ini titik depan diarahkan ke top. Ada garis coak ini, inilah udah termasuk top. Itu top namanya. Titik arahnya. Misalkan ini titiknya kurang, kita dirubah lagi. Karena dalam pengaturan top, misalkan selip semata aja ini, jadi di arah sepi ini mengarah ke atas, mengarah ke titik ini, nanti disamakan dengan titik ini kelurusannya, itu top udah jadi normal. Ataupun kita untuk mengetahuinya di lubang busi, bagaimana ke dalam keadaan TMA istilahnya, titik mati atas, itu udah top, titik mati atas. Lalu kita tunjukkan titik di roll keteng ini, ada titik kode ke coak, itu titik top. Lalu dipasang baut. Setelah dipasang lalu dikencangkan. Caranya ini pegang ke sini, cara memutar untuk menekan atau penguncian. Karena pemasangan ini sebelum ada magnet, jadi penekanan cara pengencangannya harus kita pegang pakai kunci 9, lalu dilihat, diluruskan, itu top. Ini udah termasuk titik top. Ini biar suling petang atau tonjolan tegak tendangannya, biar harus masuk oli dulu, sedikit dikasih oli baru dimasukkan. Cara pemasangan ini, ini udah cukup sampai di sini.
Kalau untuk tahap selanjutnya nanti ke tahap berikutnya, ini udah pasangannya, mesin bagian bawah, bagian kopling udah dipasang. Setelah selesai pemasangan ini, tahap berikutnya itu pemasangan bagian kepala, pemasangan blok seher udah dipasang. Sampai di sini baru nanti kita tahap ke pemasangan kerangka. Pemasangan kerangka kita istirahat dulu. Proses pemasangan kerangka. Good. Salah. Proses pemasangan kerangka udah selesai, belum pemasangan karburator segala itu ke tahap berikutnya. Nah, cukup sekian dulu untuk pemasangan engine, udah dinaikkan kerangka. Nanti diulang di pada waktunya yang akan datang. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, semoga subscribe-nya subscribe. Tutup magnet. Menginjak ke tahap pemasangan magnet. Pemasangan magnet awalnya dipasang tutup dulu, tutupnya yaitu tutup yang gelap, pemasangan magnet. Dilem belum?
memakai kuning. Dipotong. Dipunderakannya. Berikutnya tahap pemasangan dinamo starter. Dinamo starter mulai dipasang. Saya serahkan kepada saya. Ini cara pemasangan dinamo starter. Tahap berikutnya ke pemasangan magnet. Pemasangan magnet itu kuncinya untuk pegangannya. Ini barangnya, alatnya produksi sendiri. Ini namanya kunci serbaguna. Buat pegang apapun bisa. Ini buat pegang magnet, buat pegang puli spiti, buat pegang pipa pun bisa. Pokoknya sekecil apapun bisa, sampai seukuran 1 in atau setengah in masih bisa untuk dipegang oleh kunci ini. Ini buat pegangan pengencangan magnet. Itu kuncinya. Dibuat sendiri dari hasil buatan sendiri. Itu kunci buat pegang magnet. Ini proses pemasangan magnet. Setelah pemasangan dinamo starter, mesin-mesin yang bagian bawah bagian atas sudah dinaikkan ke rangka. Sekarang proses pemasangan magnet. Nah, cara pegangannya yaitu kuncinya dibuat dari rantai. Saya buat sendiri. Alhamdulillah udah sangat bisa digunakan untuk megang apa yang diperlukan, misalkan puli, pegang magnet, pegang itu buat cara pengencangan atau cara melepas. Ini pegangannya kuncinya, hanya kunci serba guna. Setelah itu pemasangan tutup magnet, yaitu bagian spool ataupun alternator. Setelah pasang
Proses pemasangan tutup magnet yaitu oleh spool. Langsung ke tahap pemasangan tutup roll keteng yang bagian kiri. Pasang topaknya dulu, tutup bagian keteng. Nah, dipasang. Setelah dipasang, masukkan baut dari arah kanan, lalu kencangkan. Ini cara pengencangannya, dipegang sambil belah kirinya, lalu cara diputar kunci, dikencangkan. Ini proses pemasangan udah keseluruhan, cuman yang belum itu bagian karbu dan knalpot. Kayaknya udah untuk proses pemasangan udah cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini, sekian dulu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para teman-teman semuanya,